Selamat malam, Shalom. Marilah kita memuji Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 4 dengan berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, jadikanlah ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhir, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berhenti.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kepada kami roh hikmat pengertian, agar kami semua mampu mengerti dan mendalami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Amsal 20, ayatnya yang keempat dan yang kelima. Amsal 20, ayatnya yang keempat dan kelima yang menyatakan, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021. Waktu begitu cepat bergulir. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagaimana kita ada pada saat ini, kita merasa bahwa kita mengikuti waktu begitu saja, mengalir dalam perjalanan kita. Semua karena penyertaan Tuhan. Dan kita kembali masuk dalam pelayanan, dalam ibadah minggu di tahun yang baru ini. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami sempat berjumpa dengan keluarga yang datang dari daerah Jawa Barat, kira-kira 2 bulan atau 2 bulan setengah yang lalu. Sudah sedikit agak lama ya. Tapi itu mau mengatakan bahwa mereka datang dari Ciranjang. Ya, sebagian besar penduduk di sana percaya kepada Tuhan Yesus dan memiliki pekerjaan sebagai petani. Nah, ketika kami berbincang-bincang gitu ya Bapak Ibu ya, mereka mengatakan bahwa kami ini sudah suruh segera pulang karena waktu membajak, menanam tanaman padi sudah waktunya nih, sudah makin dekat dan kami harus segera kembali ke daerah kami gitu ya. Wah, saya berpikir luar biasa ya, seorang petani mau mengerjakan sawahnya, mereka tahu waktu yang tepat untuk membajak dan menanam padi ya sebelum musim hujan gitu ya kan. Menjelang musim hujan mereka sudah membajak dan sudah menanam, sehingga pada waktu musim hujan itu padinya yang membutuhkan air mendapat air yang cukup gitu. Rasa-rasanya Bapak Ibu Saudara itu bagian dari pengertian, pemahaman dan kerinduan untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan mereka. Dan pada waktunya mereka percaya bahwa mereka akan panen dan menikmati hasil panen gitu ya. Jadi sekalipun ada beberapa waktu di Jakarta dan bisa berjumpa gitu ya, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, waktu yang tidak lama ya, dan mereka bersyukur dan mengatakan akan segera kembali ke daerahnya untuk memulai membajak. Nah, apa jadinya Bapak Ibu Saudara kalau mereka tidak punya pengetahuan itu, tidak diingatkan satu dengan yang lain dan tidak mau pulang juga gitu ya, ingin bersantai-santai.
Tentu pada waktu panen, orang lain panen dan menikmati panennya, mereka hanya bisa melihat saja. Karena tidak mungkin mereka bisa panen kalau mereka tidak memulai pekerjaan untuk membajak dan menanam tanaman padi itu. Ya, jadi bisa kita bayangkan, walaupun kita orang kota, tidak punya sawah di daerah rumah kita gitu ya, tetapi kita semua bisa membayangkan hal itu. Rumah saya di Pondok Gede, di kampung sawah, tapi sudah jarang sawahnya, sudah nggak ada, sudah rumah semuanya, sudah menjadi kota di Bekasi itu. Nah, ini benar-benar di daerah Ciranjang yang mereka mengerjakan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita di ayat 4, pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apanya. Ya, jadi gambaran tadi mau mengajak kita pada ayat yang keempat ini, kalau pemalas tidak mau mengerjakan tugasnya, tidak mau memulai sesuatu, tentu dia tidak akan mendapatkan hasil. Demikian yang dimaksud kitab Amsal, hikmat dalam menjalankan kehidupan. Contohnya tadi, pekerjaan seorang petani. Apabila ia memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan tentang pertanian, dan waktu yang tepat kapan waktu memulai membajak dan menanam, ya semua itu akan berhasil kalau dia mau mengerjakannya. Jika tidak mau mengerjakannya, tentu tadi ya, karena kemalasan, berpangku tangan, berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, maka dia akan menuai kekosongan. Tidak ada apa-apa. Gambaran ini memberi kita pengertian, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalankan kehidupan ini milikilah hikmat. Ya, hikmat itu berasal dari Allah. Hikmat adalah pemberian Allah kepada kita sebagai manusia. Kemampuan mengatur kehidupan dalam kehidupan sehari-hari secara praktis dan bagaimana kita terampil bisa melakukannya. Berujung pada memuliakan Tuhan. Kita Amsal pasal 20 ayat 4 ini berbicara tentang kemalasan yang tidak menghasilkan apa-apa. Tentang kemalasan, ayat 6 pasal 6 di kitab Amsal lebih dulu berbicara tentang hal ini. Apa itu? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Waduh, kita manusia belajar dari semut, makhluk yang paling kecil, untuk menjadi bijak. Kenapa gitu ya Bapak Ibu Saudara? Dari sini kita mau melihat bahwa dalam kehidupan kita itu kita harus terus mau belajar. Ya, jangan bermalas-malasan. Jangan tidak mau melakukan apa-apa. Ternyata belajar tentang kehidupan menurut kitab Amsal, dari makhluk yang paling kecil pun kita bisa menjadi bijak gitu. Jika saya melihat di internet gitu ya, apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran seekor semut yang paling kecil itu? Bapak Ibu, kalau digali lebih dalam itu banyak sekali ternyata. Tapi ada beberapa saja yang saya perhatikan dan lihat yang pada kenyataannya saya juga melakukannya gitu ya. Banyak hal yang kita bisa lihat. Pertama, makhluk kecil dia kuat dapat mengangkat beban 50 kali lebih besar dari berat badannya gitu. Saya nggak bisa mengangkat beban yang lebih 2 kali dari berat badan saya aja, nggak mungkin. 200 kilo misalnya gitu, waduh nggak bisa Bapak Ibu. Tapi dia makhluk yang kecil dengan tubuh dan ukurannya yang kecil dapat mengangkat 50 kali beban yang lebih berat dari dia. Kedua, makhluk kecil ini bekerja keras mencari makan pada saat yang tepat sehingga selalu ada persediaan makan ketika dibutuhkan. Ketiga, makhluk kecil ini selalu mengutamakan kepentingan bersama koloninya. Selalu mencari informasi untuk mendapatkan makanan dan berbagi informasi di mana ada makanan gitu ya untuk satu koloninya. Dan rela berkorban
bagi golongannya. Walaupun hanya mendapatkan setetes madu, semut akan menikmatinya bersama-sama. Bayangin Bapak Ibu Saudara. 4, makhluk kecil ini pantang menyerah. Kalau kita halangi nih, ada jajaran semut yang berbaris, lalu kita taruh tangan kita di situ menghalangi jalannya dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan? Coba lihat di rumah ada semut gak ya? Ternyata dia mengambil jalan dan melanjutkannya. Atau bahkan tidak jarang tangan kita pun dilewatinya. Ya, artinya dia tidak menyerah. Apapun yang menjadi halangan, dia akan menjalaninya. 5, makhluk kecil ini enggak takut bahaya. Bayangin kita yang besar gini kalau melihat mereka berjalan gitu ya, mereka tidak takut bahaya. Mereka terus saja melakukan apa yang menjadi tujuannya untuk mendapatkan makanan. Yang 6, ya, kalau kita lihat ada banyak semut yang berbaris dan semua semut itu disiplin dalam bekerja, seolah-olah sudah tahu tugasnya, seolah-olah mengerti apa yang harus gitu ya dikerjakan masing-masing dengan kesibukan yang begitu padatnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, mereka mengerjakannya dengan baik. Kemudian semut, mereka selalu berpapasan dan seperti bersalaman kalau kita mau lihat ya, begitu. Itu untuk menandakan ini koloninya atau bukan, ini bisa kita bagi sama atau bagaimana gitu ya. Tapi yang pasti mereka selalu ingin mengenal dan bekerja sama untuk bagi berkat. 8, kekuatannya besar saat bersatu dan bersama. Bahkan gajah yang lebih besar beratus-ratus kali dari semut bisa dikalahkan oleh semut. Ya, kemudian masih banyak lagi yang bisa kita pelajari, tapi intinya mau mengatakan kalau kamu berdiam diri, bermalas-malasan, lihatlah semut saja makhluk yang paling kecil, dia tidak bermalas-malasan, dia sibuk mencari makan dan sibuk untuk bersama mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, intinya jangan malas, kata kitab Amsal. Ingat akan tujuan kita diciptakan Allah sebagai mitra Allah, ya, untuk memelihara ciptaannya. Yang semula segala sesuatu disediakannya di Taman Eden. Tapi oleh karena dosa mengharuskan kita manusia bekerja dan berjerih lelah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi tidak ada kata bermalas-malasan dan berpangku tangan. Jadi ketika kita dianugerahkan kehidupan dari Allah, ketika kita dapat dan mampu melakukan sesuatu dengan rajin, tekun dan bekerja keras, itu untuk apa? Mencapai tujuan hidup kita, memelihara kelangsungan hidup kita, menikmati berkat makanan dan minuman kita untuk kebutuhan hidup yang sehat, yang lebih baik. Memiliki tempat tinggal yang nyaman, aman, tenang, sejahtera, dan kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan gengsi. Pekerjaan kecil, penghasilan sedikit, lalu pasrah begitu saja. Seharusnya mengucap syukur dan lebih bertanggung jawab, mau mengembangkan diri, lebih berusaha dan tidak melupakan rancangan dan rencana Tuhan bagi kita. Sebagian besar kita tahu tentang bagaimana kita bekerja dari tanggung jawab yang sedikit, penghasilan yang kecil gitu ya, hal-hal yang kecil yang kita lakukan, lalu kita meningkat dengan diberikan tanggung jawab yang besar dan berkat yang lebih besar juga. Ya, mungkin mulai usaha dari usaha kecil, lalu berkembang dan menjadi besar. Dan menjadi besar bukan saja lalu tanpa rintangan gitu ya, tentu harus melewati berbagai macam rintangan, kendala, kesulitan. Tetapi semua bisa diatasi. Nah, melakukan pekerjaan, berusaha dengan rajin
adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Mengerjakan tugas dengan baik adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, intinya jangan malas. Rajinlah melakukan pekerjaan kita, apa di rumah, di kantor, di mana saja, tetaplah melakukannya dengan setia dan tekun. Ayat 5 dari pasal 20 ini, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Kalau ayat 4 tentang kemalasan dan rajin, sekarang tentang orang yang smart, pintar, berhikmat gitu ya. Tapi berhikmatnya yang bagaimana? Kalau kitab Amsal selalu mengajarkan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau menjadi pandai, banyak orang pandai. Kalau mau menjadi orang bijaksana, banyak orang bijaksana. Tetapi apakah memiliki hati yang takut akan Tuhan? Sehingga kepandaiannya, kebijaksanaannya bukan untuk diri sendiri, bukan demi kepentingan sendiri yang akhirnya melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Tetapi ketika pintar, bijaksana, berhikmat, memiliki hati yang takut akan Tuhan, wah, nilainya menjadi lebih baik. Karena selalu mempertimbangkan hal-hal yang dipikirkan, dirancangkan, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah tidak. Bapak Ibu yang terkasih, Amsal 5 ini ya memberikan kita hikmat bahwa kita menerima hikmat dari Allah. Apa yang kita terima tetap terus dikembangkan, digali segala potensi kita yang ada, dan tidak jemu-jemu mau belajar, membuka diri pada perkembangan yang baru. Dan itu membuat kita terus ingin belajar dan menggali. Dan cara kita menggali pun mencari hikmat Allah dalam kehidupan ini. Dari dalam hati, segala rencana, rancangan kita sebagai manusia itu banyak sekali. Dan Amsal 19 ayat 21 lebih dulu berbicara, banyaklah rancangan di hati manusia. Banyak sekali. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi intinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita punya rencana, kerinduan hati dan keinginan, ya berbicaralah kita kepada Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebab kehendak Tuhan dan rancangan Tuhanlah yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, rancangan dan kehendak Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita tidak pernah gagal. Tapi rancangan kita pernah gagal, pernah tidak berhasil, pernah mengalami jalan buntu. Dan saat ini dalam masa pandemi semua itu bisa terjadi. Perusahaan besar, perusahaan kecil, ya, usaha besar, usaha kecil, semua terdampak oleh masalah ini. Tetapi haruskah kita berdiam diri, bermalas-malasan dan berpangku tangan? Ya, kepandaian seorang yang berhikmat, yang mencari kehendak Tuhan, dikatakan dia mampu menimba. Ya, mengambil air, kalau timba itu mengambil air dan mendapatkan air pada waktunya, gitu ya kan? Nah, kalau dia melihat situasi dan kondisi seperti ini, dia bisa melihat peluang-peluang sekecil apapun untuk dia bergerak, berusaha dan melakukan sesuatu. Gitu. Itu pintar, bijaksana dalam hikmat Allah, melihat banyak hal bisa dilakukan sekalipun dalam batasan yang seperti sekarang ini. Ibu Bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan bangsa Israel pun pernah gagal dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Siapa bilang mereka tidak pintar? Mereka tuh smart, ya. Seorang Israel gitu ya, mereka punya kemampuan banyak hal. Coba kita lihat dari segi pertanian, segitu susahnya air, mereka bisa mempertahankan jumlah air untuk memelihara pertanian mereka. Gitu ya. Militer itu bukan menjaga keamanan saja, tapi juga menjaga sumber air mereka.
Kalau gunung itu yang penuh dengan salju pada musimnya, dan ketika salju mencair menjadi air yang dibutuhkan, mereka kelola dengan baik. Bahkan banyak teknologi yang membuat mereka bisa maju dalam kondisi keterbatasan. Mereka umat pilihan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan luar biasa. Dan kita adalah Israel baru yang dibaharui dalam Yesus Kristus, mengenal Allah dan kasih-Nya yang besar, penyertaan-Nya yang besar, dan hikmat dalam menyelamatkan kita dari segala sesuatu. Sekalipun belum berhasil, masih gagal, kita percaya akan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Yeremia menulis surat kepada bangsa Israel pada waktu mereka dibuang di Babel. Tunggu waktu Tuhan, 70 tahun Tuhan akan membebaskanmu. Sabar, tinggal saja di sana gitu ya. Di dalam Yesaya pasal 29 ayat 5 sampai 7 mengatakan ketika mereka ada di Babel, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dalam kondisi gagal, dalam kondisi berada dalam penghukuman, dikuasai oleh bangsa lain, penyertaan Allah, hikmat Allah datang kepada mereka. Yeremia diutus untuk menuliskan surat itu, sampaikan. Karena apa? Ada nabi palsu di sana yang mengatakan sebentar saja semua berlalu, sebentar saja kamu ada di pembuangan dan semua gitu ya. Dan itu bukan suara dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dalam kesulitan, dalam keterbatasan, dalam kegagalan, dalam ketidakmampuan kita melihat cahaya terang Tuhan, apa maksud Tuhan dalam perjalanan hidup kita, gitu ya. Selalu saja Tuhan mengingatkan kita, belajar, gali firman Tuhan. Apa maksud Tuhan untuk kita di saat-saat terpuruk atau di saat-saat kita tidak mampu melihat masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari sini bahwa ada Tuhan yang siap menolong dan menopang kita. Kuatkan iman, kuatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 15 sampai 17, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Prinsip hidup kita dalam keyakinan menjalani hidup ini, jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan bisa berbuat banyak. Jadi selama kita dianugerahkan kehidupan dalam keterbatasan dan ketidakmampuan kita, kita tahu ada rencana dan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Jika Tuhan berikan keselamatan kita melewati pandemi ini, kita akan bercerita kepada anak cucu kita betapa sulitnya masa itu, betapa kita tidak ada rasa nyaman, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir, jangan khawatir. Orang pandai bisa melihat peluang dari persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Kalau Bapak Ibu bisa bertahan, survive, dan bahkan lebih maju pada saat kondisi yang sulit, itu kita percaya kuasa dan pertolongan Tuhan juga bisa berlaku dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, kita baca lagi dalam pembacaan di kitab Yeremia, ya,
ketika Tuhan menyampaikan kepada Nabi Yeremia untuk umatnya bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Iman, yakin akan kebenaran firman Tuhan dan rancangan Allah membuat kita tidak berdiam diri, membuat kita banyak berharap dan mencari pertolongan Tuhan. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa hari ini saya mendapatkan satu WA gitu ya, tentang bagaimana seseorang mengikut Yesus dan bisa mengendalikan dirinya tetap mengikut Yesus walaupun banyak rintangan, walaupun jatuh bangun, walaupun menghadapi kegelapan dan ketakutan yang luar biasa. Saat imannya mengatakan Tuhan sanggup menolongnya, mengulurkan tangan bagi Tuhan, dan Tuhan menyelamatkannya. Kita akan lihat sedikit cuplikan video yang dikirim ke saya lewat WhatsApp group.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman, keyakinan, kepercayaan kita akan penyertaan Allah bahwa Dia ada di saat tersulit sekalipun membuat kita dapat melakukan dan berani bertindak di masa sulit sekalipun. Sanggup mengangkat tangan kita meminta pertolongannya dan percaya akan kehadirannya yang siap menolong kita. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita lebih bersemangat lagi, optimis lagi untuk hari depan, bahwa tangan Tuhan sanggup menopang dan menolong kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu menguatkan kami, agar kami selalu punya pengharapan yang teguh kepadamu, yakin dan percaya akan penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Engkau selalu ada menyertai kami, Engkau selalu bersedia untuk menopang kehidupan kami. Biarlah kami dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan mau datang kepadamu, mau berharap dan terus memelihara keyakinan iman kami bahwa Tuhan sanggup membuka jalan dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah iman kami teguh melewati berbagai macam badai kehidupan, tantangan, pergumulan, bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami, setiap waktu. Berikan kepada kami Tuhan, sekalipun dalam kelemahan, sekalipun banyak kegagalan dan hal-hal yang tidak sanggup kami lakukan oleh karena keterbatasan di masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan ada dan mengetahui seluruh keberadaan hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami dengan anugerah-Mu yang besar, agar iman pengharapan kami tidak goyah melewati berbagai macam hal. Terima kasih Tuhan, ada banyak sekali doa, ada banyak sekali jawaban, dan ada banyak sekali mujizat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah kami lebih tekun dan terus melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidup kami, dan kami tahu bahwa rancangan Tuhan rancangan yang terbaik. Dan setiap hal yang kami rancang, kami rindukan dalam hidup ini, kami bawa kepada Tuhan agar semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh percaya tuntunan kuasa-Mu berlaku bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau. Baik kami yang sudah lanjut usia maupun kami yang masih muda, bahkan remaja dan kanak-kanak. Mungkin juga masih kecil dan balita. Tetapi semua kami dikenal oleh Tuhan, dan Tuhan punya rencana bagi setiap pribadi, setiap keluarga dan umat-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul, berduka,
Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan jawaban bagi setiap pergumulan, kesabaran menantikan jawaban doa, dan percaya jawaban doa yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah hati agar mereka punya kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Tetap bersuka cita karena hati yang gembira adalah obat. Tuhan berkati agar ada kekuatan iman dan pengharapan dari dalam hati kami. Segala rencana dan rancangan dapat kami gali untuk mencari kehendak Tuhan dan percaya penyertaan Tuhan, bahkan kepulihan dari Tuhan. Berkati juga Tuhan ketika usaha kami, ketika pekerjaan kami terkendala untuk beberapa waktu ini. Jadikan kami umat-Mu yang berhikmat, cerdas untuk melihat peluang dan dapat mengambil keputusan yang tepat sehingga ada berkat Tuhan yang terus nyata dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk mengandalkan hikmat Tuhan agar tidak bermalas-malasan, untuk mengandalkan hikmat Tuhan agar lebih cerdas dalam menyikapi kehidupan kami, baik dalam masa sukses dan berhasil maupun masa-masa kehidupan gelap, kegagalan yang terjadi. Karena Tuhan ada, Immanuel menyertai kami dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga, jika kami boleh melaksanakan ibadah rumah tangga pada bulan Februari ini, di awal bulan kedua tahun 2021, semua karena hikmat dan berkat-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi agar semakin berhikmat dengan hikmat Tuhan, dan semua jajaran pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami ini. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar. Atau dapat dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat. Jika kondisi sudah memungkinkan, dikoordinasikan dengan korsek. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia.
Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.